Halo sahabat muda, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah hidup dengan bijak? Apakah aku sudah mengelola uangku dengan baik? Dan apakah aku sudah menatap masa depan dengan matang? Seperti itu pertanyaannya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua berjalan pelan-pelan dalam renungan. Kita akan membicarakan tentang hidup sederhana, tentang mengelola uang, tentang berbuat baik, dan tentang bagaimana saat kita berkeluarga, kita belajar memikirkan jangka panjang seperti itu. Because life is not just about today, it's about living a better tomorrow. Yang pertama, muda bijak dengan hidup sederhana. Di mana buku The Art of the Simple Living menulis simple living is the unlimited soft question. Kesederhanaan adalah kecerdasan. Anak muda yang bijak tahu hidup itu bukan soal siapa paling cepat sukses, tapi siapa paling kuat menjaga hati tetap tenang. Seperti itu. Hidup sederhana itu tidak menumpuk hutang hanya demi gengsi, tidak membeli sesuatu hanya karena orang lain punya. Menyadari bahwa yang penting bukanlah banyaknya barang, tapi banyaknya makna. Seperti itu. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini seperti itu? Karena kebutuhan, karena fashion, apakah hal ini akan membuat hidupku lebih baik atau hanya lebih ribet? Yang ketiga, apakah kesederhanaan hari ini aku membawaku pada kebahagiaan jangka panjang? Seperti itu. Jadi ya, terus happiness is well is becomes enough. Jadi bagian yang kedua, cara mengelola uang dengan bijak. Di mana menurut buku Rich Dad Poor Dad, the Psychology of the Money, uang bukan hanya angka di rekening. Uang adalah alat untuk mengatur hidup. Ada 4 penting prinsip. Yang pertama, catat pengeluaran. Apa yang tidak tercatat cepat hilang. Pisahkan pos 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Yang ketiga, buat dana darurat karena masa depan penuh ketidakpastian. Yang keempat, berani investasi. Kecil tapi konsisten, lebih baik daripada besar tapi hilang. Seperti itu. Tanyakan pada pasangan, apakah kita sudah menabung sebelum membelanjakan? Seperti itu pertanyaan. Apakah kita punya dana darurat? Itulah pertanyaan juga. Apa rencana keuangan kita selama 5 tahun ke depan? Kita harus bisa memikirkan itu. Money is a tool. If we don't manage it, it will manage us. Jadi bagian yang ketiga, saat berkeluarga, transparansi dan kepercayaan. Dalam buku Smart Couple Philosophy dijelaskan bahwa rumah tangga yang sehat bukan berarti tanpa masalah, tapi bisa duduk bersama menghadapi masalah. Seperti itu. Jadi keuangan sering jadi sumber pertengkaran dalam sebuah keluarga ya, tapi juga dibicarakan dengan jujur. Keuangan justru jadi jembatan kebersamaan. Seperti itu. Hal-hal yang wajib dibicarakan. Yang pertama, berapa pemasukan bulanan kita, atau mungkin kita punya bisnis. Yang kedua, berapa pengeluaran wajib yang tidak bisa ditawar. Bagaimana strategi menabung untuk rumah, pendidikan anak, atau kebutuhan yang lainnya. Apa prioritas keluarga, bagaimana pendidikan, apa investasi masa depan, seperti itu. Kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Pertanyaan reflektif untuk pasangan. Yang pertama, kalau ada rezeki lebih, apa hal pertama yang ingin kita lakukan? Yang kedua itu ada seperti apa minta jangka panjang keluarga kita, dan ketiga bagaimana cara kita menjaga agar uang tidak jadi sumber pertengkaran seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola uang dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Seperti itu. 4. Belajar menghindari lifestyle trap. Jadi kalau kita bahas ya, kita sering mendengar istilah besar pasar daripada tiang. Pasar daripada banyak keluarga muda terjebak dalam pola gaji naik, gaya hidup ikut naik, tabungan tetap kosong. Pernah kalian mendengar seperti itu? Menurut The Psychology of the Money, kuncinya ada pada merasa cukup. Kalau tidak belajar merasa cukup, tidak ada gaji yang cukup. Seperti itu. Jadi coba tanyakan ke pasangan, apakah kita